Nah, sebelumnya kita sudah membahas rumus VLOOKUP. Ya, bisa dilihat di link sini ya, teman-teman, bagi yang belum memahami konsep daripada VLOOKUP. Baik, pada dasarnya, VLOOKUP itu sesuai dengan namanya berfungsi untuk mengambil data yang ada pada tabel referensi atau tabel bantu. Yang mana data tersebut diambil berdasarkan data yang kita isikan pada sel kunci kita. Ya, berdasarkan kode yang kita ketikkan. Artinya, ketika kita mengetikkan kode LP, ya di sini kode LP juga pada tabel bantunya, maka secara otomatis jenis barang akan muncul di bagian sini. Ketika kita mengetikkan di sini TV, maka secara otomatis akan muncul televisi. Yang mana data ini diambil berdasarkan tabel referensi ini. Nah, itulah fungsi daripada rumus VLOOKUP. Tapi ingat, sesuai dengan namanya, vertical VLOOKUP. Data yang diambil berdasarkan bentuk kolomnya berbentuk vertikal. Hal ini sama dengan HLOOKUP sebenarnya. Yang membedakan hanya bentuk tabelnya, bentuk datanya. VLOOKUP berbentuk vertikal, HLOOKUP berbentuk horizontal. Tapi sistem kerjanya sama seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita kombinasikan rumus VLOOKUP ini dengan fungsi left, mid, dan right. Kenapa harus kita kombinasikan? Ya, logikanya kita misalkan di sini kan ada sebuah kode di sini ya, yang mana kode ini sudah kita kombinasikan dengan kode-kode yang lain. Di sini ada 45K, ini adalah kode harga, misal. PN ini adalah kode merek barang, seperti itu. Sementara kita tetap ingin mengambil data yang ada di sini ya untuk jenis barang. Kita tetap ingin mengambil data yang ada di sini. Karena dia sudah dikombinasikan dengan kode yang lain, dia nggak mau menggunakan rumus VLOOKUP saja. Karena di rumus VLOOKUP itu, data yang harus kita masukkan harus persis sama kodenya, seperti itu. Oleh sebab itu, kita mesti mengkombinasikannya. Oke, begitu ya logikanya ya teman-teman. Left ini artinya sebelah kiri, artinya data kita ambil dari sebelah kiri. Mid, tengah-tengah, right, sebelah kanan. Data sebelah kanan, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung praktekkan. Untuk yang di sini, kita akan ambil datanya dari sini ya, tabel referensinya, jenis barang ya teman-teman. Ini jenis barang, tabel referensinya yang di sini. Sama dengan VLOOKUP. Ya. Kemudian kita masukkan left. Kenapa left? Karena LP berada di sebelah kiri. Seperti itu ya. Kita buka kurung lagi ya teman-teman. Seperti ini. Teks. Oke, teks maksudnya berada di mana? Teksnya ya berada di sini. Kemudian titik koma lagi. 6. Berapa karakter yang ingin kita ambil? Oke, ada 2. LP. Berarti ada 2 karakter. Tutup kurung. Maka ini sudah kita kombinasikan. Kita lanjut lagi. Buka titik koma. Baru kita blok table array. Oke, di sini kita diminta untuk memblok table array, yang mana sumber data kita berada di mana? Ini sumber data kita. Table array-nya di sini. Tapi tidak perlu memblok judulnya ya teman-teman, hanya isinya. Karena isinya ada di sini ya. Kemudian titik koma lagi, call index number. Artinya jenis barang ini diambil dari kolom nomor berapa? Ya, nomor 2. Kita masukkan nomor 2. Kemudian titik koma lagi. True atau false, kita pilih saja true atau dengan kode 0. Artinya data yang kita masukkan bersifat exact, pasti, harus seperti itu. Kemudian kita tutup kurung, enter, selesai. Nah, datanya sudah diambil berdasarkan di sini ya teman-teman. Kemudian itu untuk jenis barang. Adapun untuk harga barang, konsepnya sama dengan di sini. Sama konsepnya, cuman kalau untuk nama harga barang, kita lihat kodenya di sini berada di mana? Berada di tengah-tengah. Otomatis rumus VLOOKUP-nya kita kombinasikan dengan fungsi mid. Itu aja logikanya. Kita lakukan saja ya teman-teman, biar lebih nampak gambarnya sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian kita masukkan rumus mid. Kenapa dengan rumus mid? Karena data yang kita ambil acuannya adalah 45K ini, 45K ini. Untuk harga barang ya, ini tabel acuannya, tabel referensinya di sini. Oke, kita ambil mid, kemudian kita buka kurung lagi seperti ini ya teman-teman. Perintahnya di sini teks, ya kita ketikkan teksnya berada di sini. Titik koma lagi, kemudian perintahnya start number. Dia berada di karakter keberapa? Oke, kita hitung 1, 2, tanda strip juga dihitung karakter 3, 4. Dia dimulai dari karakter keempat. Kemudian titik koma lagi diminta diisi dengan 6 charge. Ada berapa jumlah karakternya? 1, 2, 3. Ada 3 karakter yang kita ambil. Nah, sekarang rumus VLOOKUP sudah kita kombinasikan dengan mid-nya. Lebih lanjut, kita diminta untuk memblok table array-nya. Oke, di sini dicetak tebal, artinya disuruh diblok seperti itu ya, table array-nya. Table array-nya berada di kolom di tabel ini ya, teman-teman. Oke, di sini data referensinya di bagian sini, table array-nya. Kemudian diminta isi dengan call index number, artinya harga berada di kolom nomor berapa.
Ya, harga berada di kolom kedua. Seperti itu ya. Kemudian lookup range lookupnya kita buat saja 0 seperti sama hal dengan tadi, kemudian tutup kurung. Enter. Yes. Oke, 45.000. Kita lihat 45K ya 45.000 seperti itu. Nah, itu untuk harga barang. Adapun untuk merek barang ya sama saja dengan rumus ini. Kita hanya merubah fungsi right-nya, itu aja. Logikanya sama ya, teman-teman. Sama dengan VLOOKUP. Ya, kemudian kita kombinasikan dengan rumus right. Oke, right. Oke, kita ambil data sebelah kanan ya. PN, artinya di sini tabel referensinya sini ya, merek barang PN, kodenya PN, ya merek barang seperti itu. Kemudian disuruh klik di sini teks, akan bercetak hitam di sini, klik teksnya. Oke, kemudian titik koma, num charge. Ada berapa jumlah karakter yang ingin kita tarik sebelah kanan ini? PN, berarti ada 2. Oke, kombinasinya selesai. Langkah berikutnya kita blok tabel referensinya atau tabel array-nya berada di sini. Kemudian dia berada pada kolom kedua. Range lookup-nya 0 exact. Kemudian 0 bukan O ya, 0. Oke, kemudian tutup kurung. Selesai. Ada apa nih? To accept the correction. Oke, ada yang kurang. Di bagian mana ya kurangnya nih? Tapi nggak apa-apa, kita tinggalkan B21, C23, 20. Oke, tanda kurungnya cuma 1 seperti itu. Oke, selesai. Ini untuk merek barang. Oke, teman-teman, langkah berikutnya kita tinggal kopikan rumus yang ada di sini ke sel di bagian bawahnya. Tapi jangan lupa ya, kita kunci terlebih dahulu. Sel acuannya kita kunci terlebih dahulu. Kita kunci sel acuannya di sini ya, B11 sampai mana sel acuannya di sini. Oke, di sini ya, B11 sampai C13 itu kita kunci dengan menekan Fn, F4 di laptop kami, tapi kebanyakan laptop menggunakan F4 saja. Oke, setelah dikunci, kita kunci semua selnya. Kita tekan Enter, seperti itu. Setelah itu, kita kopikan saja datanya ke bawah, ya teman-teman. Oke, kebetulan semua jenis barangnya LP lampu. Karena semuanya di sini LP, gitu ya. Tapi coba kita iseng-iseng ganti saja di sini menjadi TV misal ya. Misal saja. Maka dia berubah menjadi televisi. Seperti itu ya teman-teman. Untuk harga juga seperti itu. Oke, selesai. Ini supaya muncul tanda rupiahnya. Kita ganti formatnya ke currency. 45.000 rupiah. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Inilah kiranya satu rumus kombinasi VLOOKUP, left, mid, dan right yang bisa kami sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, oke, kemudian di share juga kepada teman-teman kita yang lain. Mana tahu teman-teman kita yang lain juga membutuhkan dengan rumus ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.